kelebihan mungkin sementara ini belum ada. Maksudnya mungkin hampir-hampir sama ya Bro ya. Cuma saya lebih berpikir gimana caranya supaya lebih menarik, gimana supaya saya menangkap kupu-kupu tapi tidak bunuh kupu-kupunya, itu aja. Jadi ya harus kita gimana caranya kita miara tamannya supaya bisa tamannya bagus, tokonya bagus, kupu-kupunya datang tiap hari supaya bisa customer tuh seneng lah datang ke toko kita. Tanpa harus kita siapin jaring untuk tangkap kupu-kupunya, terus kupu-kupunya mati, terus nggak datang lagi kan gitu. Berarti tempat bisnis itu bagikan taman? Iya harus. Jadi harus di... Sahabat dunia, bersama saya W.S. Sarta di My World. Sekarang kita akan diskusi perbandingan antara bisnis konvensional dengan bisnis jaringan. Yang kebetulan ini adalah sahabat-sahabat saya waktu di SMA. Siapakah beliau? Beliau adalah Handoko dan Agus. Han. Oh ya. Oke Han, Handoko ini pengusaha yang bergerak di bidang toko bangunan dan sampai saat ini bertahan sudah berjalan 20 tahunan. 23 tahun. 23 tahun. Cobaan cerita sedikit mengenai perjalanan bisnis konvensional toko 20 tahun. Awalnya seperti apa? Coba awalnya. Awalnya ya dimulai dengan buka toko biasa ya. Kemudian sejalan sama waktu ya dikembangkan sampai hari ini ya. Ya diusahakan mengikuti perkembangan menjadi toko modern lah. Menjadi toko modern. Dibukanya di tahun berapa? Tahun 2000 ya. Tahun 2000. Tahun 2000 sekarang 2023. 23 tahun. Tahun 2000 dibuka di lokasi. Wah, masih sepi waktu itu ya, Bro ya. Tepatnya di mana, Han? Di Canggu. Dan sekarang menjadi primadona. Ya, enggak tahu lah mau begitu lah. Awalnya kenapa buka di sana, Han? Awalnya dulu kan sepi. Kemudian truk-truk kan masih bisa masuk di sana. Sehingga di awal ya kita mainnya ya main partean. Lama-lama bergeser sejalan waktu, truk nggak bisa masuk, akhirnya kita harus bergeser ke arah retail ya. Jadi sekarang kita nge-retail. Retail, meladenin awal-awal perusahaan-perusahaan developer? Ya awal-awal ya banyak kontraktor ya. Tapi sekarang sudah enggak, sedikit lah. Tetap ada beberapa teman-teman aja. Yang diladeni? Iya. Kalau menurut Handoko bergerak di konvensional itu nyaman? Konvensional nyaman. Apa Nyaman ya, so far nyaman. Nyaman ya? Nyaman, iya. Dan kita juga ada beberapa juga pingin bergerak ke yang tidak konvensional. Tapi masih belum ada orang, tenaga masih belum mampu sana. Seperti apa tuh, An? Ya seperti mau buka web atau apa. Ya sudah buka tapi belum jalan 100%. Masih kurang orang ya untuk mengembangkan ke sana. Penjualan online? Ya penjualan online. Emang saat ini kan di tempatnya Handoko Brawo ya? Canggu. Itu kan pembangunan lagi banyak dan rame-ramenya. Apakah menurut Handoko efektif dalam penjualan lewat internet? Kayaknya efektif ya. Efektif sih ada ya. Cuma lagi-lagi kan kita lebih mentingkannya customer datang ya sementara ini ya. Jadi mungkin mereka tahu kita punya barang A, B, C dari online lah. Karena kan kita taruh barang kita di online juga. Cuma masih belum ada yang mantau itu detail ya. Kadang-kadang bisa slow respon lah sementara ini. Waktu pertama kali anak buah
berapa orang? Saya buka toko itu pertama mungkin 4 orang ya anak buah ya. Tempat kontrak apa beli langsung? Sewa. Sewa ya. Tahun 2010 baru saya beli itu. Setelah 10 tahun. Ya itu juga didanai sama bank lah. 2010 waktu beli karyawan berapa orang? Mungkin ada 20-30 orangan. Berarti perkembangan wilayah Canggu dari tahun 2000 sampai ke 2010 rame ya? Lumayan. Sebetulnya waktu itu sih belum jalan ya, karena kita distribusi ya. Distribusi itu jalan di sana, jadi ya anak buah tuh mau nggak mau harus ditambahin. Ecerannya itu baru berjalan mungkin di tahun 2017-an ya. 2017. Ya kita fokus sama eceran. Berarti sebelumnya Ya banyakan proyek kan. banyak proyek. Ya kita main proyek, ya kontraktor itu dengan sistem kredit. Sekarang kan kita sudah enggak kurang lah kredit itu bisa dibilang mungkin 20% ya sudah kecil sekali kredit. Kalau menurut Andoko itu 2000 mulai usaha, 2010 berjalan, 2017 baru retail. Retail sebenarnya sudah ada dari dulu, cuma ya tidak fokus ya seperti hari ini ya. Kalau hari ini kan kita nih benar-benar fokus gimana caranya kita mau mendatangkan customer itu ke toko kita supaya mereka tertarik ke toko kita. Nah, dengan cara kan kita harus ngelengkapin barang kita, harus gimana ciptain mereka nyaman datang. Kalau dulu kan cuma sekedar semua barang ada tapi tidak tertata dan tidak terlihat. Kadang-kadang juga jadi barang mati kan. Berarti swingnya Ya, sekarang nih lebih ke arah sana. Han, 2000 ke 2010 kendala yang paling besar dihadapi apa? Utang tak tertagih. Utang tak tertagih. Iya, Tapi tetap melayani proyek. tetap. Kan kita tetap usaha untuk menagih. Walaupun terakhir-terakhir ya dicicil ya, macam-macam sudah. Tapi tertagih. Ada beberapa yang hilang. Seperti adalah beberapa kontraktor lah. Tapi tertutup dengan yang tidak tertagih dengan profit. Seperti orang bilang ya, dapat sapi satu, kakinya hilang satu ya sudah. Berarti Jadi ya masih untungnya sudah lebih banyak. disyukuri ya. Walaupun banyak sedikit ya relatif lah, yang penting disyukuri lah. Disyukuri itu kan berarti masih ada cuan dong. Masih ada sisa walaupun tidak banyak. Apa yang membuat Andoko bertahan kalau waktu itu utang banyak? Piutang banyak ya? Ya mungkin saya lebih berpikir ke anak buah sudah kadang banyak. Satu orang itu tidak mewakili satu orang mewakili 4 orang mungkin. Jadi kita kan punya tanggung jawab yang lebih ya. Jadi saya lebih berpikir gimana caranya saya supaya jadi kapten untuk mereka semua, supaya mereka bisa hidup juga dari sana ya. Nah itu tahun 2000 ke 2010 itu masa anggaplah Andoko melayani proyek utang banyak, piutang banyak. Piutang banyak. Yang menjadikan perkembangannya bagus apa? Ya mungkin orang percaya sama kita ya. Retail. Ya dari dulu kan orang-orang kan dari kita punya distribusi sampai kita retailan itu kan karena orang percaya sama kita ya. Jadi ya satu-satunya yang harus dijaga ya kepercayaan orang. Menjaga kepercayaan orang. Ya. Untuk diketahui percakapan ini Han, Andoko punya 3 kekuatan. Kekuatan pertama adalah kemanusiaan, begitu banyaknya pegawai yang tidak cukup satu kepala. Sehingga Ya. tetap bertahan meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Artinya ada kebaikan di sana. Terus yang kedua, ada yang namanya menjaga kepercayaan. Ya, haruslah itu. Menjaga kepercayaan itu dengan cara apa? Dengan cara-cara mempertahankan servis pastian ya. Ya, servis. Mempertahankan apa yang dimauin oleh penjual itu yang kita jalankan. Ya. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan zaman dengan mempertahankan swing daripada material yang ada. Ya, makin lama kita harus makin bersih lah. Toko makin bersih, barang makin bersih, pelayanan makin bagus. Harusnya begitu ya. Untuk menghadapi kompetisi toko-toko lain, apa kelebihannya Andoko dibandingin toko-toko yang ada lainnya? Kelebihan mungkin sementara ini belum ada. Maksudnya
mungkin hampir-hampir sama ya Mur ya. Cuma saya lebih berpikir gimana caranya supaya lebih menarik, gimana supaya saya menangkap kupu-kupu tapi tidak bunuh kupu-kupunya, itu aja. Jadi ya harus kita gimana caranya kita miara tamannya supaya bisa tamannya bagus, tokonya bagus, kupu-kupunya datang tiap hari supaya bisa customer tuh seneng lah datang ke toko kita. Tanpa harus kita siapin jaring untuk tangkap kupu-kupunya, terus kupu-kupunya mati terus nggak datang lagi kan gitu. Berarti tempat bisnis itu bagikan taman. Iya harus. Jadi harus dibutuhkan, menarik ya. Nah, ini dia menarik lagi. Dibikin tempat kita seperti taman ya. Iya. Sehingga kupu-kupu itu datang. Iya. Tapi banyak taman-taman lain yang pasti kupu-kupu juga kesana. Ya itu makanya kan tetap harus kita inovasi supaya bisa menarik. Satu mungkin dengan cara gampang dijangkau, lebih dekat daripada orang lain, untuk servis, terus ya dipikirkan Mur, diferensiasi produk Mur. Untuk anggaplah menghadapi tantangan zaman sekarang, Handoko membuat taman yang begitu indah, pasti pesaing juga akan membuat taman yang jauh lebih indah lagi. Iya. Ya mungkin satu-satunya jalan ya kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan ya. Ya fokus. Jadi saya sementara ini masih fokus di bahan bangunan, tidak beralih mungkin belum beralih ke seperti pesaing-pesaing saya ke arah elektronik atau kemana, masih belum ke sana. Jadi orang-orang tuh image saya masih ke toko bangunan. Ya, benar-benar ya konsepnya ya toko bangunan. Ya. Sehingga yang membuat Handoko bertahan itu fokusnya juga kan. Ya, saya fokus ke sana. Mungkin nggak tahu besok-besok perkembangannya gimana kan nggak tahu. Cuma sudah pernah kan melaksanakan bisnis selain toko bangunan? Belum, nggak ada. Belum pernah. Belum pernah. Saat ini toko sudah milik sendirian. Ya, milik sendiri. Tokonya Pak Handoko ini cukup luas di daerah Canggu dan berada dalam pemukiman yang sangat ramai, bertahan dengan 5 teori yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan, kita ulang lagi Han. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti berinovasi, karena akan menciptakan showing tempat yang cukup indah sehingga kupu-kupu akan hadir. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat jangan pernah menyerah. Dan apalagi ya? Dan mudah dijangkau Lokasi yang mudah dijangkau. Coba komentar sedikit tentang bisnis jaringan. Menurut pendapat Handoko gimana? Bagus, saya juga ikut bisnis jaringan juga dari teman saya Agus. Ya pas kebetulan waktu itu waktunya COVID, kebetulan itu bergeraknya di bidang kesehatan ya. Mungkin Agus bisa lebih jelasin, lebih bagus mungkin. Menurut sama Agus. Bisnis jaringan, bisnis konvensional. Kalau Handoko kan menjalankan konvensional udah 23 tahunan. Ya. Kalau kenapa tidak mencoba menjalankan bisnis jaringan selama itu? Polanya ya Mur ya. Pola saya sudah pola berdagang Mur. Jadi kalau suruh bisnis jaringan tuh saya suruh menjadi guru, terus membina, itu yang saya nggak bisa Mur. Satu waktu, dua juga nggak jiwa saya loh Mur. Nggak bisa. Kita biasanya jual putus ya, suruh terus membina, tanya gimana, masih belum lah waktunya ke sana. Handoko ini terkenal dengan orang yang rendah hati di zaman SMA dulu, dan ternyata sampai tua pun dia masih rendah hati. Enggak lah. Oke, teman-teman, mari kita dengar seperti apa bisnis jaringan, karena kalau beliau sendiri fokus dengan bisnis retailnya dan berhasilnya memang di bisnis retail, dan kekuatannya ternyata bagaimana kita memperhatikan kehidupan daripada karyawan yang sudah berpengalaman banyak.
Itu ya Han ya. Iya. Oke Han, terima kasih banyak. Oke. Disukseskan bisnisnya, tambah lancar, dan tokonya semakin diluaskan hak miliknya. Iya, sama-sama Mur.